Hari Raya Idul Adha. Yang pertama, masalah puasa Arafah. Ini ternyata hitungan di Indonesia tidak sama dengan bersamaan Arafah yang ada di Saudi. Mohon penjelasan. Yang kedua, bagaimana hukumnya seorang istri melaksanakan haji atau umroh tanpa didampingi suami? Berikutnya tentang haji badal atau umroh, itu hukumnya bagaimana? Ada seorang yang sudah tua mendaftarkan haji, namun sebelum naik haji beliaunya meninggal dunia. Apakah ahli warisnya ini wajib membadalkan atau uangnya diambil untuk dibagi sebagai warisan? Berikutnya, ada orang yang usianya sudah 50 tahun. Dengan adanya waiting list, lebih baik daftar haji atau umroh. Yang terakhir, orang yang haji dengan uang pinjam di bank, apakah itu merupakan panggilan dari Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama masalah hari Arafah ya. Hari Arafah itu bedakan bahwasanya Arafah itu bukan Arafah yang dimaksudkan, yang diketahui. Wukuf Arafah itu kan tanggal 9, ya kan? Wukuf Arafah itu adalah tanggal 9. Bukan hari Arafah itu berarti hari di mana penduduk atau yang melaksanakan ibadah haji itu lagi wukuf, enggak. Bedakan antara hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah dan hari Arafah itu adalah hari di mana masyarakat yang melaksanakan ibadah haji daripada kaum muslimin sedang wukuf Arafah. Nah, jadi kalau seumpama seperti itu pemahaman kita, maka berarti masing-masing negara tergantung bagaimana bulannya diketahui. Karena Rasulullah telah bersabda, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Ketika kau melihat bulan, maka berpuasalah. Belum melihat, ya sudah jangan berpuasa. Berarti penentuan tanggal Dzulhijjah itu, tanggal 1 Dzulhijjah itu sama seperti penentuan tanggal 1 Ramadan, sama. Jadi lain negara lain, matlaknya itu beda. Jadi kalau seumpama oleh pemerintah diputuskan tanggal 1 Dzulhijjah itu adalah tanggal fulan, berarti tanggal 9-nya itu puasa Arafah, walaupun di Saudi itu tanggal 10. Ya, jadi pastikan itu, jangan kita katakan loh, kan ya apa sih ini kan Arafah, yang ngasih nama Arafah itu Nabi SAW, itu yang dimasukkan itu bukan hari di mana kita itu wukuf Arafah, tidak, tapi harinya, tanggal 9-nya. Tanggal 9-nya. Nah, jadi jangan merasa ragu sama sekali ya. Nah, karena kita sudah dipastikan oleh para ulama bahwasanya yang namanya puasa hari Arafah itu adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan bulan-bulan Hijriyah itu ditentukan dengan masuknya dengan bulan. Jadi kalau hilal sudah tampak berarti dia masuk awal bulan. Nah, awal bulan Dzulhijjah penentuannya itu sama seperti penentuan awal bulan Ramadan. Masing-masing negara beda-beda. Kadang berapa kali kita itu beda dengan Saudi, termasuk tahun ini. Jadi bulan Dzulhijjahnya beda, lebarannya juga beda kan. Lebaran yang kemarin Idul Fitri beda kita dengan Saudi. Jadi kita ikut pemerintah. Pemerintah mengatakan tanggal 9 Dzulhijjah itu hari Rabu, berarti hari Rabu kita puasa. Insya Allah kita juga berpuasa hari Rabu. Hari Kamis insya Allah kita berlebaran. Nah, jadi kalau seumpama ada yang mengatakan, oh tidak, tapi hari Arafah ini, kita jangan sampai gara-gara itu kemudian menjadi bersengketa karenanya atau berseteru karenanya. Biarkan dia punya dalil, kita juga punya dalil. Yang penting ukhuwah tetap dijaga. Nah, kemudian, jadi salah kalau kita mbak alasan, loh
Ya pasti masa kita masih puasa, orang di sana sudah lebaran. Nah, jadi lebih baik kita puasa tarwiyah, hari tarwiyah. Hari tarwiyah apa? Tanggal 8. Nah, jadi tanggal 8 kita puasa juga, hari Arafah puasa juga. Ah, berarti kalau seumpama bagi ulama yang mengatakan hari Arafah itu adalah tanggal 9 di sana, berarti dapat juga. Apalagi memang hari-hari ini memang sunnah untuk kita berpuasa. Tidak ada satu amal kebaikan pun sepanjang tahun yang lebih baik hari-hari itu diisi dengan kebaikan lebih baik daripada hari-hari 10 hari ini. Sampai-sampai dari mulianya hari-hari yang kita lalui ini tinggal berapa hari? Tinggal 3 hari aja. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat terakhir. Jadi sampai Kamis terakhir 4 hari. Itu hari yang paling afdol untuk kita melaksanakan amal kebaikan. Bahkan sahabat Nabi bertanya, bahkan lebih baik daripada jihad fisabilillah Rasulullah, lebih baik daripada jihad fisabilillah. Kita sedekah di hari-hari ini lebih baik daripada sedekah di lain hari. Baca Quran di hari-hari ini lebih baik daripada baca Quran di lain hari. Jadi gunakan kesempatan, terutama nanti ketika kita berkorban. Eman, ya, sampai Nabi dari saking muaknya, enggak senangnya kepada umatnya yang mampu tapi tidak berkorban, kata Nabi, man wajada sa'atan fi mali falam yudahi fala yakrubanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak berkorban, maka hendaknya orang itu jangan dekati musalla kami. Dari saking nggak senangnya Nabi. Apalagi yang namanya korban itu adalah tunggangan kita nanti. Kita akan panggil, datang semuanya, kata Nabi, datang dengan badannya, kukunya, semuanya akan datang kepada kita untuk kita naiki nanti di hari kiamat. Makanya kalau beli kurban jangan tanggung-tanggung yang besar-besar. Ya. Alhamdulillah tahun ini kami bisa melaksanakan kurban sapi. Alhamdulillah baru tahun ini saya bisa sapi. Alhamdulillah gitu ya. Nah, jadi kalau bisa yang besar, yang besar. Jangan ada pilihan yang berapa? Ada yang 2,5 juta, ada yang 3,5 juta, ada yang 6 juta. Kalau kita punya uang 6 juta, tambah besar pula yang kita dapatkan, tambah berkah harta benda kita. Mana qasamalu min sadaqah bal yazdad. Tahu kita apa faedahnya? Begitu darah sudah menetes, sebelum netes itu semua dosa kita diampuni. Dosa ini loh yang bikin kita apes. Dosa ini yang bikin kita problem di rumah tangga, di dalam bisnis kita dan sebagainya, dosa. Eman dong kalau semua kita tidak berkorban. Ya. Hari-hari ini kita penuhi dengan kebaikan, terutama majelis taklim yang sekarang kita laksanakan tepat di 10 hari Dzul Hijjah. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang banyak, insya Allah. Yang kedua, ya haji badal atau umroh badal, ya itu boleh dilakukan bagi seseorang yang sudah meninggal, tapi belum dia melaksanakan. Nah, cuma ada yang sudah meninggal tapi dia tidak mampu. Ada yang sudah meninggal tapi dia itu sudah mampu. Yang sudah mampu hukumnya wajib dibadalkan. Yang tidak mampu maka sunnah dibadalkan oleh ahli warisnya. Nah, tapi kalau sudah mampu kemudian dia tidak melaksanakan sampai meninggal, wajib. Kalau wajib dari mana biaya badalnya itu? Kalau dia punya harta waris, diambil dari harta warisnya. Sehingga seperti pertanyaan tadi, kalau dia sudah mendaftar ternyata dia sudah meninggal, maka dikeluarkan untuk badal dulu. Kalau masih ada sisanya, baru itu dibagikan kepada ahli waris. Tapi kalau seumpama ternyata badalnya ya segitu juga, ya sudah, berarti nggak ada yang dibagikan, dikembalikan, tapi semuanya itu dijadikan badal. Tapi kalau mau badal, hati-hati. Sekarang ini badal ini dibikin mainan, diambil uangnya, tidak dikerjakan pekerjaannya, itu banyak. Makanya jadi kalau badal itu hati-hati, jangan sampai kita itu salah orang. Kadang-kadang ada orang di sana itu mau menerima badal 1 untuk 5 haji badal. Ada yang seperti itu, supaya dapat 5 biaya. Nggak boleh, satu orang saja. Nah, jadi biasanya kalau lewat kita itu ya, ada yang menitip sama kita, memang teman-teman kita sana adalah thalibul ilm. Mereka nggak mau terima kecuali $1.000. Nggak jadi masalah, itu lebih baik, tapi aman gitu. Daripada kita itu bayar cuma sekian, tapi ternyata tidak dilaksanakan. Karena itu kewajiban. Nah, oleh karena itu maka hendaknya diperhatikan, lebih baik kita serahkan kepada yang mengatur haji, ya, jadi supaya kita lepas daripada kewajiban itu, ya. Ya, kalau ada perempuan mau melaksanakan ibadah haji atau umroh, kalau sendirian itu hukumnya haram, kecuali kalau diiringi suami ataupun mahramnya, laki-laki tapi mahramnya, atau perempuan 3 atau lebih, itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau soal nggak ada perempuan 3 orang atau lebih yang bersamanya,
tidak ada pula suami, tidak ada pula mahram, tidak wajib dia. Kalau dilaksanakan tetap hukumnya haram. Nah, karena berangkatnya perempuan itu dalam keadaan sendirian itu tidak perbolehkan. Ya, jadi kalau yang 50 tahun itu ya dia punya anggaran. Kalau dia itu daftar haji nunggu 20 tahun lagi. Atau dia mendaftarkan umroh tahun itu juga berangkat. Nah, mana yang wajib? Jadi mendaftarkan haji itu hukumnya wajib. Itu yang utama karena umroh masih ada yang mengatakan sunnah. Tapi kalau soal ada lebihnya dan dia mampu untuk melaksanakan umroh, kelebihannya itu, maka dia wajib juga untuk melaksanakan umroh. Nah, tapi kalau seumpama cuma terbatas salah satu antara haji atau umroh dan umroh saja, ya daftarkan haji aja. Gitu. Dia seperti itu ya. Ya ini penting sekali ya. Nah, jadi haji dan umroh tapi dari pinjaman uang di bank. Jadi pinjam uang di bank itu termasuk riba ya, yang diharamkan. Dan itu dosanya besar sekali. Bahkan kata Nabi SAW, al-riba bit'un wa sab'una baba wa adnahum misal ayyatiyar rajulu ummah. Yang namanya riba itu besar dosanya, paling sedikitnya dosanya riba itu seperti orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Gitu. Jadi nggak bercampur aduk antara ibadah dengan sesuatu yang diharamkan. Kata para ulama, seorang yang membangun ibadah dengan sesuatu yang haram seperti orang yang membangun bangunan di atas air. Bisa terbangun? Nggak bisa terbangun, nggak terlaksana. Oleh karena itu maka hukumnya hindari yang semacam ini. Adapun panggilan, itu urusan lain lagi. Kalau panggilannya mungkin ada panggilannya, tapi caranya berbeda. Gitu. Ada kan yang dipanggil tapi mau dikasih sanksi, ada yang dipanggil mau dikasih upah, ada yang mau dipanggil mau dikasih hadiah, kan beda-beda orang dipanggil. Saya dipanggil Pak Polisi, untuk apa dipanggil Pak Polisi? Kan bisa jadi dapat hadiah, bisa jadi karena melanggar, bisa jadi. Jadi panggilan itu nggak ada kaitannya dengan ibadahnya sendiri. Gitu. Tapi yang penting kalau ibadah dibangun dengan sesuatu yang haram, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Tapi itu mencampur adukan antara haram dengan yang halal. Ya. Semoga kita semuanya termasuk yang mendapatkan panggilan daripada Allah Ta'ala, dimudahkan kita mendapatkan rezeki yang halal, yang banyak, yang berlimpah, yang berguna bagi kita di dunia sampai di akhirat, dan semoga kita semuanya dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan meninggal dunia setelah umur panjang, sehat walafiat, dalam keadaan husnul khatimah, ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah, wa ala man rasul salih al-fatihah.